Silakan masuk, Nak. Selamat pagi semuanya. Baik, perhatikan ke depan dulu ya. Oke. Apa kabar semuanya? Sehat? Hadir semua? Jumlahnya ada 8. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa? Sebelum belajar, pada saya secara bisa membaca. Terima kasih Bapak atas berkat yang diperlihatkan pada hari ini. Karena kami akan belajar dengan kami, kiranya memberkati dan berjalan dengan lancar. Bergembira Engkau menyelesaikan segala masalah. Baik, terima kasih Flora buat doanya. Hari ini kita akan belajar materi ikatan kovalen ya. Kemarin kalian sudah belajar ikatan ionik. Sekarang kita akan belajar ikatan kovalen. Nah, sebelum masuk materi yang akan kita pelajari hari ini, Bapak akan menguji dulu seberapa kemampuan dasar kalian mengenai ikatan kovalen. Jadi, awal ini kita akan pretest ya. Nah, saya akan bagikan linknya di dalam grup WhatsApp. Oke, sudah ada di grup WhatsApp-nya? Sudah ada di situ linknya pretest siklus 2 ikatan kovalen. Baik, kalau sudah ada, sekarang kalian kerjakan dulu pretestnya. Waktu untuk mengerjakan kalian sekitar 5 menit. Baik, waktunya sudah habis. Silakan disubmit. Kita akan lanjutkan. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya setelah kalian melakukan pembelajaran. Nanti akan ada tes akhir, apakah ada perubahan atau tidak. Ya. Ikatan kovalen. Perhatikan kembali.
Ya, ikatan kovalen. Nah, masih ingat pelajaran minggu lalu mengenai ikatan ionik? Masih ya? Nah, ikatan ionik itu terjadi antara apa dengan apa? Ion positif dengan ion negatif, atau logam dengan non logam, atau terjadi karena adanya serah terima apa? Elektron. Baik. Nah, sekarang coba lihat. Kalau terdapat dua atom, yaitu unsur natrium nomornya 11, klorin nomornya 17. Untuk mencapai kestabilan, apa yang harus dilakukan oleh natrium? Apa yang harus dilakukan oleh klorin? Siapa bisa jawab ya? Silakan. Natrium melepas 1 elektron dan klorin menerima 1 elektron. Oke. Baik, terima kasih. Nah, jawabannya tadi natrium melepas 1 elektron dan klorin menerima 1 elektron. Saat natrium melepas 1 elektron, apakah dia tetap menjadi natrium atau berubah? Berubah menjadi apa? Ion natrium atau Na+. Klorin saat dia menerima 1 elektron menjadi klorin minus atau Cl-. Nah, berarti di sini terjadi proses apa? Serah terima elektron. Baik, bagus sekali. Nah, sekarang apa yang terjadi pada proses serah terima elektron tadi? Berarti ada yang kelebihan elektron kan? Iya. Ada yang kekurangan elektron kan? Siapa saja yang kelebihan, siapa yang kekurangan dalam proses natrium dengan klorin? Oke. Klorin. Oke, yang kelebihan elektron natrium, yang kekurangan elektron adalah klorin. Nah, itu proses yang terjadi pada unsur yang satunya kelebihan elektron, yang satunya kekurangan elektron. Bagaimana kalau unsur itu sama-sama kekurangan? Nah, untuk hari ini ada beberapa indikator pencapaian yang harus kalian kuasai. Ya, tadi saya bilang materi kita adalah ikatan kovalen. Bisa kalian nanti menjelaskan konsep ikatan kovalen, bisa menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, terbentuknya ikatan kovalen rangka 2 rangka 3, terbentuknya ikatan kovalen koordinasi, bisa membedakan yang mana ikatan kovalen tunggal, yang mana ikatan kovalen rangka 2 rangka 3, yang mana yang koordinasi. Kemudian bisa meramalkan rumus senyawa yang terjadi dari ikatan kovalen. Misalkan nanti ditentukan ada unsur ini nomornya segini, unsur ini nomornya segini. Kalau mereka berikatan, ramalkan rumusnya apa? Dengar gitu. Kemudian menerapkan konsep struktur Lewis dalam menggambarkan ikatan kovalen tunggal. Menggambarkan ya. Artinya nanti ada lambangnya, ada titik-titik Lewisnya, gambarkanlah ikatan kovalen tunggalnya. Demikian juga menggambarkan ikatan kovalen rangka 2 rangka 3, menggambarkan ikatan kovalen koordinasi. Ya. Nah, dari penggambaran Lewis ini sebenarnya bisa juga nanti kalian menentukan rumus senyawa yang akan dibentuk. Nah, dalam pembelajaran ini juga Bapak ambil beberapa nilai. Ada nilai sikap, ada nilai keterampilan, dan ada nilai post-test. Ya, nilai sikap selama kalian berdiskusi dan presentasi, sikap ya. Sikap apa? Disiplin, jujur, tanggung jawab, bisa komunikasi, kerjasama, menggunakan ITE. Ya, kemudian nanti keterampilan yang mana yang paling nilai? Kemampuan dalam presentasi. Lalu post-test soal yang akan kalian jawab. Jelas? Sekarang coba perhatikan gambar ini. Coba dibaca ilustrasinya. Silakan baca masing-masing ya. Di sini ada si A, si B. Mereka berdua bekerja di tempat yang sama, tempat tinggal mereka bersebelahan. Keduanya punya keinginan yang sama, yaitu ingin membeli sebuah sepeda motor untuk keperluan transportasi ke tempat kerja.
Tetapi keduanya tidak memiliki uang yang cukup. Tapi bila mereka menggunakan uang mereka secara bersama, cukup untuk membeli sebuah sepeda motor. Akhirnya mereka memutuskan untuk membeli sebuah sepeda motor dengan menggunakan uang bersama. Dan mereka pun menggunakan sepeda motor itu bersama dengan cara berboncengan. Oke, nah setelah kalian baca ilustrasi tersebut, perhatikan gambar. Di sini ada gambar nomor 1, NaCl tidak stabil menjadi NaCl stabil, ikatan ionik, pelajaran yang kemarin ya. Lalu O oksigen dengan oksigen di sini tidak stabil membentuk O2 stabil. HO hidrogen tidak stabil, O tidak stabil membentuk H2O stabil. Ya. Setelah kalian melihat gambar ini dan membaca ilustrasi tadi, kira-kira pertanyaan apa yang akan timbul? Coba sampaikan. Bagaimana proses terbentuknya ikatan kovalen? Oke, bagaimana proses terbentuknya ikatan kovalen? Ada lagi? Oke, silakan. Kenapa unsur yang sama-sama kekurangan elektron bisa menjadi stabil? Kenapa unsur-unsur yang sama-sama kekurangan elektron bisa menjadi stabil saat berikatan? Oke, baik. Ya, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu kamu tuliskan nanti itu di dalam LKPD. Baik, sekarang silahkan berdiskusi di dalam kelompok, ya, mengerjakan LKPD dan membuat bahan presentasi. Silahkan mulai.
Selamat pagi buat Pak Guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Tapi terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Anna Aurel Binting. Saya Sanayati Simbolon. Saya Filadelfia Berbinting. Saya Maria Giovanni Cardosi. Kami akan membahas tentang kegiatan yang pertama dahulu. Identifikasi masalah yang dapat kami temukan dari gambar tersebut adalah mengapa unsur yang sama-sama kekurangan elektron bisa menjadi stabil. Apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Dari ilustrasi gambar di atas, ini termasuk jenis ikatan kovalen. Mengapa? Karena kedua orang tersebut berniat ingin membeli sebuah motor. Jadi mereka mau membeli sebuah motor itu dengan menggunakan uang mereka masing-masing. Mereka memberikan uang mereka supaya sepeda motor itu dapat mereka beli bersama-sama. Untuk gambar atau prosesnya bisa dijelaskan oleh teman-teman Santa. Bagaimana cara untuk itu berkaitan, yaitu memberikan elektronnya sejumlah yang dibutuhkan untuk diikatkan secara bersama dengan atau unsur lain. Kriteria dari unsur yang berikatan secara lain yaitu bersama-sama non-logam dengan non-logam. Yang kedua, kekurangan elektron. Yang ketiga, memberikan elektronnya sejumlah yang dibutuhkan untuk diikatkan secara bersama dengan atau unsur lain. Baiklah, berdasarkan slide pertama, bagaimana cara unsur berikatan kovalen yang kedua, yaitu setiap unsur memberikan dua elektronnya untuk diikatkan secara bersama-sama dengan atom unsur lain. Sedangkan pada tabulan kedua, cara unsur berikatan kovalen yang ketiga adalah kami menjawab, setiap unsur memberikan 3 elektronnya untuk diikatkan secara bersama dengan atom unsur lain. Baiklah, berdasarkan tabel kegiatan di atas, cara unsur itu berikatan kovalen koordinasi, kami menjawab salah satu unsur saja yang memberikan langsung 2 elektronnya untuk diikatkan dan dipakai secara bersama dengan atom unsur lain. P15 dengan konfigurasi elektron 285 dan ada juga atom H yaitu konfigurasi elektronnya 1. Seperti gambar berikut. Baiklah, senyawa kovalen dari P dan H ini adalah pH3. pH3. Selanjutnya. CCl4. Baiklah, cara kita melakukan rumus senyawa yang terbentuk dari gambar kovalen tersebut, kita cuma tinggal lihat aja atom besarnya ada berapa dan atomnya ada screennya. Misalnya di sini ada C dengan Cl, C itu 1 dan Cl itu ada 4. Jadi kita tulis saja CCl4. Itulah rumus senyawa dari Cl4. Oke, terima kasih kelompok 1. Ada yang mau bertanya dari kelompok 2? Tidak ada? Baik, tidak ada pertanyaan. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Silakan dulu kelompok 1. Sekarang kita lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Selamat pagi kepada Pak Leo dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Berdasarkan gambar tersebut, tulislah identifikasi masalah yang kamu temukan. Bagaimana terbentuknya ikatan kovalen? Apa itu ikatan kovalen? Jadi, jika di F1 ini, F2 ini, elektron yang dapat dikaitkan itu elektron yang di sini dan di sini. Jika dikaitkan maka menjadi
sebuah ikatan kovalen. Jadi di sini ada C merupakan atom pusat. Nah, C ini dikelilingi oleh H4. Jadi ada H di sini 1, 2, 3, dan 4. Elektron C dapat digabungkan dengan elektron H dengan seperti ini. Di sini C-nya 1, di sini H-nya 1, di sini C1, H1, C1, H1, dan C1, H1. Maka terbentuklah senyawa. Bagaimana cara unsur itu untuk berikatan kovalen? Yaitu memberikan elektronnya sejumlah yang dibutuhkan untuk diikatkan dengan atom unsur lain. Tulislah kriteria dari unsur yang berikatan secara kovalen. Sama-sama kekurangan elektron, non-logam, dan tiap atom memberikan elektronnya sejumlah dengan kebutuhan. Bagaimana cara unsur itu untuk berikatan kovalen tunggal? Caranya, setiap unsur memberikan satu elektronnya secara bersama dengan atom unsur lain. Elektron dari O, yaitu oksigen, terdapat 6, maka dibutuhkan di sini 2, 2, di sini 2, 2, dan O yang satunya 2, 2, dan 2. Maka digabungkanlah hingga di sini terdapat 2 rangkap, yaitu dari O yang 1 dengan O yang 2. Yang N masing-masing memberikan 3 elektron. CO2 atom pusatnya merupakan C. Antara O dan C terdapat 2 rangkap, dan antara C dengan O terdapat 2 rangkap. Maka terbentuklah O rangkap 2 dengan C rangkap 2 dengan O. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana cara unsur itu untuk berikatan kovalen rangkap 2? Setiap unsur memberikan 2 elektronnya untuk diikatkan secara bersama dengan atom unsur lain. Kovalen rangkap 3, setiap unsur memberi 3 elektronnya untuk diikatkan secara bersama dengan atom unsur lain. Di sini ada S yang menjadi atom pusat. Dia memiliki 6 elektron, dan juga O yang berada di samping kiri dan kanan memiliki 6 elektron. Sehingga terbentuk antara O dengan S terdapat ikatan koordinasi, antara S dengan O terdapat 2 rangkap. Ikatan tunggal dari H dengan O dengan N, ikatan rangkap N dengan O, ikatan koordinasi N dengan O. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai ikatan kovalen koordinasi? Salah satu atom yang berikatan menyumbangkan elektronnya ke atom inti agar berikatan. Ini merupakan rangkap 2. Ini merupakan tunggal ikatan. Ini merupakan ikatan koordinasi. Jawaban kami untuk soal yang ini sama dengan jawaban kelompok 1. Caranya dengan menggambar terlebih dahulu struktur Lewis. Kemudian langkah-langkahnya menentukan valensi dari setiap elektron. Yang kedua, menentukan atom pusat. Dan yang ketiga, letakkan atom-atom lain di atom pusat. Silakan jika ada pertanyaan dari kelompok lain. Tidak ada, sudah jelas? Sudah jelas? Baik, kalau tidak ada silakan ditutup presentasinya. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Selamat pagi. Baik, terima kasih kelompok 2. Baik, sekarang coba kalian perhatikan video berikut ini. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Contoh, atom C yang bernomor atom 6 berikatan dengan atom H yang bernomor atom 1. Kita buat konfigurasi elektronnya dulu ya. Untuk atom C, jumlah elektronnya 6, berarti konfigurasi elektronnya 24. Elektron valensinya adalah 4, jadi agar stabil, C cenderung untuk menerima 4 elektron, sehingga cenderung membentuk ion negatif yaitu C4-. Kemudian atom H, jumlah elektronnya adalah 1, berarti konfigurasi elektronnya 1.
dan elektron valensinya juga 1, ingat ya, meskipun H elektron valensinya 1 atau golongan 1, tetapi H adalah atom non-logam. Jadi, supaya stabil, H butuh 1 elektron sehingga cenderung membentuk ion H-. Lalu, apa senyawa yang dibentuknya? Sama seperti ikatan ion ya, kita akan silangkan saja. Jadi, rumus kimia senyawa yang terbentuk adalah C1 karena muatan H-nya 1-, kemudian jumlahannya 4 karena muatan C-nya 4-. Jadinya CH4. Lalu bagaimana proses pembentukannya? Agar lebih jelas kita buat dalam bentuk struktur Lewis ya. Atom P yang bernomor atom 15 dengan atom Cl yang bernomor atom 17. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya ya. Untuk P berarti 285, sedangkan Cl 287. P elektron valensinya 5, berarti P non-logam ya. Supaya stabil, P berarti butuh 3 elektron agar menjadi oktet, berarti cenderung membentuk ion P3-. Sedangkan Cl elektron valensinya adalah 7, berarti Cl cenderung menerima 1 elektron dan membentuk ion Cl-. Lalu, senyawa yang terbentuk adalah P1Cl3 atau TCl3. Jadi, cara gampang membedakan ikatan ion dengan ikatan kovalen adalah kalau ikatan ion terjadi antara ion positif dengan ion negatif, sedangkan ikatan kovalen terjadi antara ion negatif dengan ion negatif. Jadi, ikatan kovalen sama-sama butuh atau menerima elektron. Lanjut, sekarang kita buat struktur Lewisnya. Kita buat dulu atom pusatnya ya. Atom pusat di sini adalah yang jumlahnya paling sedikit, berarti si P. P-nya kita tulis di tengah-tengah. Kemudian Cl3 kita tulis di sekeliling P. Lanjut, P memiliki elektron valensi 5, berarti kita buat titik-titik di sekitar P sebanyak 5. Tapi ingat, karena dia butuh 3 elektron, berarti P hanya menyumbangkan 3 elektron saja. 1 ke Cl sebelah kanan, 1 lagi ke Cl bawah, dan 1 lagi ke Cl sebelah kiri. Sedangkan 2 elektron lainnya itu tidak disumbangkan. Jadi kita buat di atas ya. Kemudian untuk masing-masing atom Cl, karena elektron valensinya 7, berarti kita buat titiknya sebanyak 7 ya di sekitar Cl. Tetapi yang disumbangkan hanya 1 saja, karena Cl hanya membutuhkan 1 elektron. Jadi masing-masing Cl menyumbangkan 1 elektron, 6 elektron lainnya tidak disumbangkan, tapi harus tetap ditulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6
6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat apakah atom-atom ini sudah stabil. Sudah stabil? Sudah jelas? Berapa di sini? 8. Berapa di sini? 8. Berapa di sini? 8. Itu namanya ikatan apa? Ikatan ion. Ikatan apa? Ikatan kovalen tunggal karena sepasang. Gitu ya? Oke. Ada berapa pasangan elektron yang berikatan? 1, 2, 3. Ada berapa pasangan elektron yang bebas? Yang bebas artinya yang tidak berikatan. Punyanya atom pusat. Berapa pasang? 2 elektron, tapi itu disebut satu pasang. Maka disebut pasangan elektron ikatan 3. 1, 2, 3. Pasangan elektron bebas 1. Yang dihitung yang punya atom pusat. Karena O golongan 6 berarti elektron valensinya 6. Sehingga masing-masing O menyumbangkan 2 elektronnya. O sebelah kiri menyumbang 2, O sebelah kanan juga menyumbang 2. Berarti 4 elektron lainnya masing-masing kita tulis di tempat yang lain ya. Misal di atas dan di bawah. Kita lihat apakah O sudah stabil. Untuk sebelah kiri sudah stabil dengan oktet, dan untuk sebelah kanan O-nya juga sudah stabil dengan oktet. Perhatikan pasangan elektron yang dipakai bersama adalah yang ini ya. Ada 2 pasang, makanya disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Atau strukturnya kita buat seperti ini. Jadi ikatan kovalen rangkap N berikatan dengan atom N lainnya. N adalah golongan 5, berarti elektron valensinya juga 5 ya. Artinya N harus menyumbangkan elektron sebanyak yang dibutuhkan agar stabil, yaitu masing-masing 3.
Jadi N sebelah kiri sumbang 3 elektron, N sebelah kanan juga menyumbangkan 3 elektron. Masing-masing 2 elektron lainnya kita tulis di tempat lain ya. Kita lihat N sebelah kanan sudah stabil dengan oktet, N sebelah kiri juga stabil dengan oktet. Perhatikan, pasangan elektron yang dipakai bersama ada 3 pasang, makanya ikatan kovalennya disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Atau agar lebih jelas, strukturnya kita buat seperti ini. Kovalen koordinasi adalah pemakaian bersama pasangan elektron, di mana pasangan elektron tersebut hanya berasal dari salah satu atom. Kita langsung ke contoh, misal SO2. Atom pusatnya adalah S, berarti S di tengah, sedangkan O di sekeliling S. Kita mulai dari atom O sebelah kiri. Ingat, O adalah golongan 6, berarti elektron valensinya 6. Jadi, agar stabil, O butuh dan harus menyumbangkan 2 elektron. Elektron lain kita tulis di atas dan di bawah ya. Kemudian atom S juga golongan 6, berarti butuh 2 elektron juga ya. Artinya S harus menyumbangkan 2 elektron ke O sebelah kiri dan ke O sebelah kanan. 2 elektron sisanya kita tulis di bawah. Nah, perhatikan atom O sebelah kiri sudah stabil ya, karena sudah oktet, dan atom S ternyata juga sudah stabil. Sedangkan atom O sebelah kanan butuh 2 elektron, tapi karena S sudah stabil, jadi O yang sebelah kanan tidak perlu lagi menyumbangkan 2 elektronnya. Jadi, atom O sebelah kanan hanya menggunakan. Jadi, atom O sebelah kanan elektronnya ditulis di mana? Apakah di kirinya? Tidak. Di mana? Di kanan, atas, dan di bawah. Oke? Nah, itulah dia ikatan kovalen koordinasi. Ya, ini kelihatannya. Kemudian, ya. Seperti ini. S dan O sebelah kiri berikatan kovalen rangkap 2, sedangkan S dan O sebelah kanan berikatan kovalen koordinasi. Elektron yang tidak berikatan kita tulis di sekitarnya. Kalau koordinasi dituliskan dengan tanda. Sudah? Selesai. Baik, dari yang telah kalian pelajari, apa yang bisa kalian simpulkan? Ikatan kovalen adalah ikatan yang bagaimana? Ikatan kovalen adalah ikatan kovalen adalah ikatan yang saling membutuhkan elektron. Oke, yang sama-sama membutuhkan elektron. Ada lagi? Ikatan kovalen terbentuk antara logam dengan non-logam? Non-logam dengan non-logam. Terus apa lagi? Ya, kovalen ada banyak kan? Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3 dengan koordinasi. Apa perbedaan tunggal dengan rangkap 2? Yang membedakan apa? Kovalen tunggal dengan rangkap 2. Berapa elektron yang disumbangkan? 1. Masing-masing atom menyumbangkan 1 elektron. Kalau rangkap 2, masing-masing atom menyumbangkan 2 elektron. Kalau rangkap 3? 3. Oke. Kovalen koordinasi? Salah satu atom saja menyumbangkan berapa elektron? Ini koordinasi kan? Ya. Salah satu atom saja menyumbangkan berapa elektron? 2 elektron. Baik, kalian sudah presentasi tadi, juga sudah melihat video. Sekarang waktunya bagi kalian untuk post test ya. Alamat post testnya sudah Bapak bagikan di dalam grup ya. Silahkan mulai mengerjakan post test dengan klik link yang ada. Waktu untuk mengerjakan post test hanya sekitar 5 menit. Silahkan dimulai.
Oke, waktu post test sudah habis. Ya, silakan disubmit jawabannya. Ditunggu sebentar ya, Bapak mau lihat hasilnya. Bapak lihat dari Google Form yang ada. Baik anak-anak, berikut nilainya ya. Sudah keluar hasil post testnya. Kita lihat sama-sama. Patricia 80, benar 4 ya. Salah satu. Ivana benar 4, 80 ya. Flora benar 4 juga, 80 nilainya. Santa benar 4, 80 nilainya. Villa benar 4 juga, 80. Anggun 100, benar semua ya. Tepuk tangan untuk Anggun. Santa 100, tepuk tangan juga buat Santa. Dan kemudian Nadia 80 nilainya, salah satu. Nah, bagian mana kalian yang banyak rata-rata salah? Mari kita lihat soalnya. Ya, yang salah adalah yang di nomor 2. Nah, ini dia. Diketahui dapat unsur-unsur. A. Nomor atomnya 1. A. Nomor atom 1. Koordinasinya 1, valensi 1, betul? B. Nomor atom 12. B. Nomor atom 12. Berarti 282, valensi 2. C. Nomor 13. C. Nomor 13 berarti 283, valensinya 3. D. Nomor 16. D. Nomor 16 berarti 286, valensinya 6. E. Nomor 17. E. Nomor 17 berarti valensinya 7. Oke. Nih lihat. Ini melepas atau menangkap elektron? Menangkap. Hidrogen ini kan? Menangkap. Ini melepas atau menangkap? Menangkap. Menangkap bu. Ini menangkap sah. Berarti sama-sama memperlukan. Siapa tahu pusat? Yes. D. 6 2 2 1 1. Hidrogen A. Letakkan di sini. Sudah? Betul? Letakkan satu lagi di sini. Sudah? Betul? Sudah stabil? Sudah stabil? Berarti A2 D kovalen. A D membentuk senyawa kovalen dengan rumus A2D. Itu jawabannya. Sudah jelas? Jelas ya? Baik. Ada yang merasa kesulitan? Tidak? Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Mengerti, Pak? Mengerti. Baik. Terima kasih anak-anak. Ingat, pertemuan akan datang kita akan belajar yang namanya kepolaran ikatan. Ya? Materi pertemuan akan datang kita akan belajar kepolaran ikatan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Setelah belajar, mari kita berdoa. Saya ini secara bisa sampaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati pelajaran